Selamat pagi, Pak Eko dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Mayora Group TBK yang hari ini akan mempresentasikan materi Intermediate Accounting yang dengan fokus pada karakteristik kualitatif pelaporan keuangan dengan menggunakan studi kasus pada PT Mayora Indah TBK. Nah, dalam presentasi ini itu kami tidak hanya eh, membahas konsep yang teoritisnya, tetapi juga bagaimana kita memahami konsep tersebut untuk benar-benar diterapkan secara nyata di dalam laporan keuangan perusahaan besar, ya dalam hal ini itu Mayora Group TBK, yang dimana skala operasionalnya itu berskala global. Jadi bukan hanya sekedar teori di akuntansi, tapi kita dapat melihat langsung praktik nyatanya di dunia industri. Oke, next slide. Kita masuk ke dalam profil perusahaan. Nah, jadi profil perusahaan kita itu Mayora Indah Tbk. Perusahaan ini itu berdiri sejak tahun 1977 dan bergerak di sektor fast moving consumer good ataupun yang bisa disingkat dengan FMCG, yang berarti produknya itu merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga memiliki perputaran penjualan yang terbilang cepat. Nah, bidang usaha dari PT Mayora Indah Tbk ini adalah industri makanan dan minuman dengan skala operasi yang tidak hanya nasional tapi juga berskala internasional karena produknya ini sudah tersebar di 5 benua. Nah, dan juga ini penting untuk dicatat karena skala operasi global itu membuat laporan keuangan Mayora tidak hanya digunakan dalam investor di dalam negeri, tapi juga investor internasional. Sehingga kualitas informasi yang uh, ada di dalam laporan keuangannya itu harus benar-benar tinggi, konsisten, dan dapat dipercaya. Selain itu, status Mayora sebagai perusahaan terbuka sejak IPO tahun 1990 itu menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas itu bukan lagi hanya sekedar pilihan bagi Mayora, tapi kewajiban hukum dan moral perusahaan kepada publik. Nah, selain eh, selain perusahaan induk, PT Mayora Indah juga mempunyai beberapa anak perusahaan yang tentunya berperan penting di dalam rantai produksi dan distribusi PT Mayora. Nah, ini misalnya PT Torabika Eka Semesta yang fokus pada produk minuman kopi, PT Tirta Persendo Jaya yang bergerak di sektor minuman yang mewakili Le Mineral, serta ada PT Kakao Mas Gemilang yang berfokus pada pengolahan kakao sebagai bahan utama industri coklat. Nah, kemudian ada juga PT Sinar Pangan Barat dan PT Sinar Pangan Timur yang dapat memperkuat distribusi dan produksi di sektor regional, serta Mayora Nederland BV sebagai industrial subsidiary di luar negeri. Nah, struktur-struktur ini itu tidak hanya menunjukkan bahwa Mayora itu berdiri sebagai satu entitas yang tunggal, tapi sebagai sebuah sistem yang bisnis yang terintegrasi, yang dimana setiap anak perusahaan itu uh, mempunyai fungsi yang strategis dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kualitas produk secara keseluruhan. Oke, next slide. Boleh di next slide? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep utama. Nah, slide ini itu membahas tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan dari IAI ataupun KKPK. Nah, dua karakteristik utama yang menjadi fondasi adalah relevance dan faithful representation. Nah, relevansi ini berarti informasi keuangan harus benar-benar memiliki makna bagi pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar lengkap secara angka saja. Sedangkan di poin yang kedua yaitu point representation itu menekankan bahwa informasi tersebut itu harus merepresentasikan kondisi ekonomi perusahaan secara jujur dan tidak menyesatkan. Nah, ataupun dengan kata lain, laporan keuangan yang baik itu bukan hanya sekedar informatif saja, tapi juga harus bermakna jujur dan bisa dipercaya oleh publik. Oke, next slide. Oke, kita masuk ke dalam karakteristik pendukung ataupun enhancing qualities. Nah, selain karakteristik utama tadi,
ada juga karakteristik pendukung ataupun enhancing qualities, yaitu comparability, variability, timeliness, dan understandability. Nah, karakteristik ini tuh tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai untuk memperkuat kualitas informasi yang sudah relevan dan representatif. Nah, comparability itu artinya kita dapat memastikan data untuk bisa dibandingkan antar periode dan antar perusahaan. Variability itu memastikan bahwa data itu dapat diuji kebenarannya oleh pihak independen. Dalam hal ini auditor. Kemudian ada timeliness, itu memastikan informasi tersedia tepat waktu. Kemudian ada dapat dipahami ataupun understandability yang memastikan bahwa informasi itu bisa dipahami oleh para pengguna laporan keuangan, bukan hanya oleh akuntan, tetapi juga oleh investor awam yang yang dia itu memiliki pemahaman dasar tentang bisnis. Oke, next slide. Nah, di slide ini itu ada relevance. Nah, di slide ini konsep relevansi itu dijabarkan lebih dalam. Nah, informasi itu dikatakan relevan jika dia memiliki nilai prediktif, yang artinya mampu membantu pengguna memprediksi kondisi di masa depan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga wajib bikin nilai konfirmatif, yaitu mampu mengonfirmasi apakah keputusan dan strategi di masa lalu sudah tepat atau belum. Jadi, seperti mengevaluasi apa-apa saja yang keputusan di masa lalu itu apakah sudah tepat atau belum. Kemudian, dan yang tidak kalah penting, ada informasi tersebut harus bersifat material, yaitu benar-benar berdampak pada keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Nah, jadi relevansi ini itu bukan sekedar soal ada informasinya atau tidak, tetapi soal apakah informasi itu benar-benar berguna bagi para penggunanya, berdampak, dan dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oke, kita masuk ke Oke, bukti relevance. Nah, pada saat ini ditampilkan bukti karakteristik kualitatif relevance dari laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, informasi itu yang disajikan memiliki nilai prediktif. Nah, artinya data yang dalam laporan arus kas itu dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja dan keberlanjutan usaha di masa depan. Nah, misalnya arus kas dari aktivitas operasi ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan utamanya, sehingga investor itu dapat menilai prospek perusahaan ke depan. Nah, yang kedua, nilai konfirmatif, yaitu mampu mengkonfirmasi keberhasilan strategi periode sebelumnya. Nah, dengan membandingkan arus kas pada tahun berjalan dan tahun yang sebelumnya, pengguna laporan dapat menilai apakah strategi perusahaan telah efektif atau belum. Yang ketiga, informasi bersifat material. Nah, karena jumlah arus kas itu signifikan secara langsung memengaruhi keputusan ekonomi investor dan kreditor, terutama dalam menilai likuiditas dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Nah, oleh karena itu, laporan arus kas ini menjadi relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi karena memberikan gambaran nyata mengenai kondisi keuangan dan kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Nah, pada slide di kanan, ditampilkan bukti langsung berupa laporan arus kas perusahaan yang terdapat pada halaman 5 di laporan keuangan dan halaman 125 di PDF. Nah, bagian ini menunjukkan rincian dari arus kas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan yang menjadi dasar untuk penilaian relevansi informasi keuangan perusahaan. Oke, sekarang kita lanjut ke karakteristik yang kedua, yaitu faithful representation. Dalam unsur faithful representation ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu completeness atau kelengkapan.
Completeness adalah prinsip bahwa laporan keuangan harus menyajikan semua informasi yang material dan relevan secara lengkap tanpa menghilangkan hal penting agar tidak menyesatkan pengguna. Jadi prinsip ini mengharuskan semua transaksi, kejadian, serta kondisi ekonomi yang signifikan selama periode pelaporan dicatat dan diungkapkan secara memadai, termasuk melalui catatan atas laporan keuangan. Kelengkapan laporan keuangan tidak hanya berarti mencantumkan angka utama, tetapi juga menjelaskan rincian, kebijakan akuntansi, maupun risiko yang berkaitan. Selanjutnya yaitu netralitas atau neutrality. Basically, prinsip ini mengajarkan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara tidak memihak, objektif, dan bebas dari bias. Informasi tidak boleh dimanipulasi untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Informasi yang disampaikan laporan keuangan tidak boleh dimanipulasi untuk menghasilkan gambaran yang condong demi menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Selanjutnya, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu free from material error. Free from material error adalah prinsip bahwa laporan keuangan tidak boleh mengandung kesalahan yang signifikan atau material yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Artinya, proses pencatatan, pengukuran, maupun perhitungan dilakukan secara cermat sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga kesalahan yang bersifat material atau yang dapat mengubah keputusan pengguna dan kinerja perusahaan dapat dihindari. Next, tolong. Oke, sekarang kita masuk ke bukti contoh unsur completeness atau kelengkapan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, completeness mengacu pada kondisi di mana seluruh informasi dalam laporan keuangan mencakup semua informasi yang diperlukan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Prinsip ini dapat dilihat pada bukti penyajian laporan posisi keuangan konsolidasi, di mana PT Mayora mengklasifikasikan asetnya secara utuh ke dalam dua kategori, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Kelengkapan ini memastikan bahwa tidak ada sumber daya ekonomi, mulai dari kas yang paling liquid, hingga aset tetap jangka panjang yang luput dari pencatatan, sehingga memberikan gambaran kekayaan perusahaan yang menyeluruh dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Aspek ini juga tidak hanya berhenti pada penyajian angka di neraca, tetapi juga diperkuat dengan adanya kolom catatan atau notes yang merujuk pada detail di halaman lampirannya. Oke, nextnya ada netralitas. Pada netralitas, yaitu berarti laporan keuangan disajikan tidak dibuat untuk menguntungkan pihak tertentu. Ada buktinya di halaman 2, laporan keuangan ada liabilitas dan ekuitas. Perusahaan tidak hanya menonjolkan aset atau laba, tetapi juga mengungkapkan kewajiban seperti utang dan liabilitas, serta membandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan penyajian yang objektif dan tidak memihak. Next. Next. Tolong. Nah, selanjutnya ada free from material error. Yang berarti laporan keuangan ini tidak mengandung kesalahan material yang dapat mempengaruhi keputusan penggunanya. Itu ada di halaman 46 di catatan atas laporan keuangan. Di bagian ini disajikan rincian penyusutan bangunan pada mesin, peralatan, dan kendaraan secara jelas, sistematis, dan perhitungannya dijelaskan dengan transparan dan konsisten. Maka informasi tersebut tetap dianggap bebas dari kesalahan material. Next. Oke, jadi di kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK, selain karakteristik utama yang sudah dijelasin tadi, seperti relevansi dan representasi tepat, ada juga karakteristik kualitatif peningkat atau yang biasa disebut enhancing qualities. Yang dimana enhancing qualities ini fungsinya itu adalah untuk meningkatkan kualitas informasi,
supaya laporan keuangannya itu nanti lebih berguna dalam pengambilan keputusan. Ada 4 unsur enhancing qualities. Yang pertama ada comparability, yang kedua ada verifiability, terus yang ketiga ada timeliness, terus yang terakhir ada understandability. Next. Yang pertama di sini ada comparability. Kalau kita ngomongin masalah keterbandingan, intinya jadi laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan. Jadi pengguna laporan keuangannya ini, misalkan kayak investor maupun kreditur, itu bisa ngelihat perbedaan maupun persamaan di laporan keuangan antara periode tahun ini maupun di periode tahun sebelumnya. Di sini contohnya ada di laporan laba rugi dari PT Mayora Indah Tbk. Di sini kita bisa melihat kinerja perusahaannya mulai dari di sini contohnya ada penjualan bersih mulai dari tahun lalu maupun di tahun yang sekarang ini. Di sini juga dijelaskan bahwa agar informasi dapat dibandingkan, hal yang serupa terlihat dan hal yang berbeda harus terlihat berbeda. Eh, Kalimat ini maksudnya adalah laporan keuangan itu harus membantu pengguna melihat mana transaksi atau kondisi yang memang serupa dan mana yang memang berbeda. Jadi keterbandingan itu bukan berarti semua harus sama, tapi justru eh, ini harus ngebantu untuk menunjukin persamaan dan perbedaan secara transparan. Next. Selanjutnya ada verifiability ataupun dapat diverifikasi. Berarti di mana laporan keuangan itu harus bisa dibuktiin kebenarannya oleh pihak independen atau yang biasa kita sebut sebagai auditor. Jadi bukan hanya klaim dari manajemen perusahaan saja, tapi harus bisa diuji oleh melalui dokumen konfirmasi dan pemeriksaan oleh auditor. Kalau ada beberapa pihak independen memeriksa dengan prosedur yang sama, hasilnya konsisten, berarti laporan keuangan atau informasinya itu memang objektif dan dapat dipercaya. Di sini juga disebutkan bahwa keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengobservasi independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus atau kesepakatan. Artinya di sini, misalkan ada 2 auditor yang berbeda, memeriksa laporan dengan standar yang sama, mereka pasti akan mencapai pada kesimpulan yang sama. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang timeline ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini tercermin dalam kewajiban perusahaan terbuka untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu. Ketepatan waktu berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Next slide. Oke, untuk slide selanjutnya, understandability. Artinya itu informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Itu bisa di-cut nggak, guys? Kataku ulang aja sih, wes hancur sih. Baik, selanjutnya untuk understandability, informasi itu harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi dan bisnis yang memadai. Sekarang kita masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu tahap kesimpulan. Nah, berdasarkan dari laporan keuangan PT Mayora yang kami paparkan, itu menurut kelompok kami yang paling jelas karakteristik kualitatifnya adalah relevansi. Kenapa? Karena terlihat dari penyajian informasi yang secara langsung itu dapat mendukung pengambilan keputusan ekonomi, khususnya bagi para pihak investor dan pihak kreditur. Nah, kemudian di laporan keuangan mereka, seperti laporan arus kas, laba rugi, serta informasi kinerja perusahaan itu dapat menunjukkan nilai yang prediktif, nilai yang konfirmatif, serta materialitas. Nah, selain itu, meskipun karakteristik lain, misalnya seperti faithful presentation, yang berisi tentang kelengkapan
netralitas, dan bebas dari kesalahan material, serta karakteristik peningkat, seperti misalnya comparability atau dapat dibandingkan, kemudian verifiability itu juga terpenuhi. Nah, yang paling menonjol adalah bagaimana informasi dalam laporan itu benar-benar digunakan, misalnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan prediksi kinerja perusahaan. Nah, dengan demikian, eh, dapat disimpulkan bahwa relevansi itu merupakan karakteristik kualitatif yang paling dominan dan paling jelas tercermin di dalam laporan keuangan tersebut. Karena kenapa? Karena eh, informasi yang disisikan itu secara nyata mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi bagi para pengguna laporan keuangan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you.